menurut Vital Jemur ada makna. Itu yang kemarin kan yang baik dipelihara, dan sekarang mau saya bacakan yang tidak baik dipelihara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Baik kawan-kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wandi Cukreng yang selalu mengajak kenal bareng. Dan untuk kali ini Wandi Cukreng mau melanjutkan yang kemarin ya. Yang kemarin itu kan membacakan katurangan menurut Perimbun Vital Jemur ada makna. Nah, ini menurut Vital Jemur ada makna. Itu yang kemarin kan yang baik dipelihara, dan sekarang mau saya bacakan yang tidak baik dipelihara. Nah, ini sudah lama ya. Ini tahun berapa ini? 1990. Ini ya langsung aja mau saya bacakan yang tidak baik dipelihara. Yang kemarin kan yang baik dipelihara, dan sekarang yang tidak baik dipelihara. Nah, ini saya seperti yang kemarin mau langsung saya bacakan untuk bahasa Indonesia ini, karena ini kan bahasanya bahasa Jawa. Langsung saya bacakan Indonesia biar kawan-kawan yang mungkin yang bukan dari Jawa yang mau belajar bisa langsung memahaminya. Langsung aja. Manuk perkutut kang olo katuranggane, atau burung perkutut yang tidak baik katurangannya. 1. Ules semu abang, atau ulesnya semu merah. Di sini terteranya ules semu merah, namanya Bromo sulur. Nah, ini kawan-kawan, ini di sini terteranya seperti itu ya. Nah, ules semu merah atau ules semu abang. Abang itu merah. Nah, ini kawan-kawan kadang ada yang gimana ya, yang ada yang ciri-cirinya harus ada di duburnya ada semacam cacing keluar ataukah apa ya, itu monggo. Tapi ini saya hanya membacakan dari primbon dulu ya, dari dulunya ini seperti ini. Nah, mana sih ini ya? Seperti ini. Nah, Bromo sulur. Nah, ini nanti bisa membacakan membaca sendiri kalau ada bukunya. Bromo sulur itu semu merah, karena dulu kan saya pernah bikin video itu Bromo sulur. Tapi saya berdasarkan dari buku kitab ini. Tapi masih ada yang bilangnya itu bukan, karena tidak ada seperti cacing keluar dari dubur ataukah yang apalah, yang itu nggak tahu. Nah, ini saya berdasarkan dari sini aja. Karena yang keluar dari dubur itu ya memang ada kelainan, bukan katurangan. Nah, kalau aslinya kan memang ada yang katanya ada daging keluar dari duburnya, atau bilangnya kayak cacing atau apa itulah, dibilangnya sulur gitu kan. Nah, itu sebetulnya itu mah ada kelainan. Jadi bukan nama katurangan tapi kelainan. Nah, yang ada itu yang ada di sini. Nah, yang ada di kitab ini. Ules semu abang, abang semua ya, merah. Jadi bukan Bromo labu geni bukan, tapi Bromo sulur. Bromo sulur itu agak kemerahan, merahan merata. Kalau nanti saya bacakan lagi yang lain. Ini merah ya, merah semu kemerahan merata, itu Bromo sulur. Nah, kangingu kerep loro atau yang melihara itu dipercaya sering sakit-sakitan. Yang untuk kedua, ules napas aran atau yang dibilangnya Bromo labu geni. Nah, ini nih. Nah, ini biar lebih jelas lagi. Kawan-kawan, biar lebih jelas lagi. Yang atas ini Bromo sulur yang ulesnya semu merah merata, atau merahnya itu merah merata. Kalau yang ini Bromo labu geni yang ulesnya itu napas atau bulunya itu agak kemerahan, merah, tapi merahnya itu tidak rata atau belentang-belentong, atau merahnya itu seperti blorok tapi merah semua. Merahnya itu merah nggak mengkilap atau nggak merata. Nah, ini artinya di sini nih itu. Nah, ini namanya Bromo labu geni. Nah, ini harus diwaspadai atau dipahami ya kawan-kawan ya. Ini kadang ada yang kebalik juga.
Yang ini dikatakan Bromo Labu Geni. Kadang ada yaitu ya monggo mawon, ini hanya menegaskan atau membacakan di sini aja. Kadang ada yang warnanya merah merata dibilangnya Bromo Labu Geni. Nah, terus yang ini apa? Kan seperti itu. Jadi ini saya ulang kembali biar agak ini ya. Ini Bromo Labu Geni itu napas, warnanya itu napas, warna merahnya merah napas, atau merahnya itu kalau diartikan itu belentang-belentong, tidak merata ya. Ini di sini disebutkan napas. Jadi seperti itu. Jadi merahnya itu seperti blorok tapi tidak merata. Nah, itu Bromo Labu Geni. Nah, ini dipercaya itu boros ya, boros. Jadi yang memelihara itu bisa boros. Terus di rumah tangga itu biasanya energinya panas, sering berantem, sering cekcok. Nah, gitu. Ini. Untuk yang ketiga. Nah, ini yang ketiga, kuku putih 10. Nah, kuku putih jarinya 10. Nah, ini. Kukunya putih. Nah, kuku putih driji 10 atau kukunya putih jarinya ada 10. Nah, ini yang dinamakan katurangan Bromo Kolo. Nah, harus di ini ya, diperhatikan ini. Ini saya berdasarkan dari ini. Ini Bromo Kolo, itu drijinya atau jarinya 10. Nah, ini yang dipercaya di zaman dulunya itu, ini dipercaya yang memelihara itu jauh rezekinya dan sering kesusahan. Nah, itu. Nah, ini masih ada lagi segini lagi, namun saya bacakan lagi. Nah, ini biar kawan-kawan tahu ya. Jadi nggak hanya cuman katanya ini saya bacakan berdasarkan dari kitabnya atau yang tertera di buku. Saya ambil dari buku Betal Jemur Ada Makna. Yang nomor 4. Nah, raine putih terus engcang kemena. Mukanya putih sampai ke mulut atau dalam paruh. Nah, nyampe ke dalam paruh itu keputihan. Nah, ini bukan cucuk ya, tapi di sini terteranya cangkem. Ini terteranya bukan di sini tertulisnya ini sama seperti yang waktu dulu saya bacakan yang dari kitab yang dari warna-warni ya. Dulu kan pernah deh yang dari kitab yang warna-warni dulu pernah kan. Ini sama. Cuman ini saya ambil dari Betal Jemur yang waktu dulu itu dari kitab warna-warni. Nah gitu. Nih. Raine putih terus ing cangkeme. Nah, ini terteranya bukan paruh, bukan cucuk. Kalau yang tadi kan cucuk itu paruh. Kalau ini cangkem itu mulut, jadi dalamnya. Jadi kalau paruh itu yang sininya, yang atas yang moncongnya. Nah, itu cucuk atau bahasa Indonesianya ya paruh. Kalau cangkem itu sini, dalemannya. Itu kalau di bahasa Jawanya kan cangkem, kalau di bahasa Indonesianya ya mulut. Nah, itu di dalamnya. Jadi ini terteranya mukanya putih sampai ke mulut atau dalemannya. Nah, yang namanya Bromo Kokop. Nah, namanya Bromo Kokop. Nah, mudah-mudahan jelas ya ini biar bisa dipahami. Bromo Kokop. Dan di sini tidak dituliskan yang namanya banyak minum apa segala macam, di sini nggak ada. Ini hanya terteranya di sini mukanya putih sampai ke mulutnya, dalamnya putih. Nah, ini aja nih yang terteranya ya. Ini terserah kawan-kawan mau seperti apa ya. Seperti ini saya membacakan berdasarkan dari ini. Ini putihnya ini bukan putih bersih ya, tapi putih kapur. Putihnya putih tidak mengkilap. Yang dimaksud itu tidak mengkilap karena kalau yang putih mengkilap itu bisa namanya rupa cahyo. Tapi kan ini kan di sini tidak mengkilap dan nyampe ke dalam. Nah, untuk berikutnya itu yang nomor 5 itu
yen awan bengi muni. Nah, aran durga ngerik. Nah, nih. Kalau malam, siang, awan bengi. Nah, siang malam bunyi. Nah, kalau siang malam bunyi, namanya durga ngerik. Nah, ini durga ngerik. Nah, ini yang kemarin pada ditanyakan, pada bingung, ini siang malam bunyi. Nah, ini dalam arti kalau malam itu tidak hanya waktu-waktu tertentu, tapi setiap malam, setiap siang itu selalu bunyi terus. Nah, ini untuk mengundang energi negatif. Nah, di situ. Ini dipercaya jauh rezekinya. Nah, terus yang berikutnya itu muni tengah wengi atau bunyinya di tengah malam. Nah, nih. Bunyi di tengah malam yang dinamakan perkutut durga nguwuh. Nah, ini bunyi di tengah malam namanya durga nguwuh. Ini yang dimaksud di sini bukan bunyinya hanya waktu-waktu tertentu, tapi setiap malam. Nah, ini tertera di sini setiap malam. Kalau yang bunyi biasanya tidak bunyi, tapi hanya waktu-waktu tertentu kok tiba-tiba bunyi malam. Yang biasanya tidak bunyi malam kok malam ini kok bunyi, atau 2 hari, 3 hari, 3 malam ini kok bunyi malam, tapi sebelumnya kok enggak. Nah, itu bukan durga nguwuh. Tapi yang dimaksud di sini durga nguwuh itu yang selalu bunyi di tengah malam. Itu untuk dipercaya ini di sini itu mengundang energi negatif. Dan ini bunyinya juga tidak ada lampu. Kalau ada lampu itu ya enggak, bukan durga nguwuh. Kalau ada lampu, ada cahaya, itu ya burungnya memang karakternya memang bagus, karena ya memang kalau ada lampu atau ada apa itu ya memang bukan. Yang di sini terteranya itu kalau setiap malam. Dibikinnya ini kan dulu kan tidak ada lampu, bukan sekarang. Kalau ini kan waktu dibikin ini kan dulunya kan jarang ada lampu, masih pakai teplok, uplik pakai teplok atau pakai dian kalau zaman dulu mas sentir gitu. Jadi tidak ada lampu. Ini bikinnya ini. Nah, ini kalau menurut dari primbon ini durga nguwuh. Untuk berikutnya, nah ini juga dulu tadi yang mana sih? Oh, durga nguwuh ini yang dipercaya itu yang memelihara jauh rezekinya atau susah rezekinya. Terus untuk di rumah tangga itu biasanya sering padu atau sering berantem ya, karena ada energi negatif dari luar masuk ke keluarga, jadi sering berantem. Itu untuk dipercaya seperti itu. Dan ini untuk yang ke-8, yang ke-7, lak-lakan putih. Nah, ini cangklakan, cangklakan putih aran sengkolo pipit. Nah, ini di sini nih. Nih ada cangklakan putih. Nah, ya kan? Nah, cangklakan aran putih. Cangklakan putih aran sengkolo pipit. Nah, cangklakan itu apa? Cangklakan itu yang di sini. Ini cangklakan ketek. Kalau burung perkutut itu yang ada yang ada putih di dalam sayap atau ada di sini. Pokoknya ada di dalam sayap itu ada bulu putih. Itu yang namanya sengkolo pipit, atau terkenalnya sekarang ini yang namanya ya sengkolo pipit. Sengkolo pipit kelabangka pipit kalau sekarang lah ya. Sekarang pada terkenalnya bilangnya kelabangka pipit. Kalau di sini terteranya di dulunya itu sengkolo pipit. Karena apa? Sengkolo pipit itu, sengkolo itu ya penyakit atau kesialan atau apa ya. Sengkolo itu ya kalau bahasa Indonesianya apa ya? Barang yang tidak dapat dikempit atau diumpetin atau ditaruh di sini nih di dalam disembunyikan. Nah, itu kan bahasanya seperti itu. Sengkolo itu ya musibah,
musibah. Nah, itu untuk yang kelabang kapipit atau sengkolopipit, itu yang memelihara juga energinya panas, sering berantem. Yang kedelapan, yen laris lembar putih ono ing geger aran. Nah, nih ini yang ada bulu putih di punggung, di punggung. Nah, ini di sini terteranya tidak baik dipelihara. Nah, karena ini berhubungan dengan yang pernah saya bahas di namanya perkutut Sanggabuwana. Ya, ini pernah saya bahas dulu Sanggabuwana. Sanggabuwana itu ya untuk filosofi untuk kehidupan. Jadi ini sebetulnya penting banget ini untuk memelihara. Arti dari Sanggabuwana ini sangat penting dalam kehidupan. Karena apa? Karena ini berhubungan dengan namanya untuk ujian kehidupan. Di samping ujian ya bisa juga teguran dalam kehidupan ini, Nyanggabuwana atau menyangga dunia. Di sini masuknya di tidak baik dipelihara. Tapi kalau cocok ya baik dipelihara. Tapi ini kan ini di sini yang cocok. Nah, ya ini yang 9. Nah, 9. Nih, ini yang biasanya pada ditanyakan kawan-kawan. Nih, berumbun bulunya atau bulunya itu satu bulu tidak merata putihnya. Nah, berumbun bulunya namanya lemburuan. Nah, namanya lemburuan. Lemburuan. Berumbun itu apa? Berumbun itu satu bulu tidak merata atau bulunya itu tidak sehat. Nah, berumbun itu ada di mana? Ada di yang dinamakan ganggang mayit, terus ada yang dinamakan sogok sujen, ada yang dinamakan ya pokoknya ada bulu-bulu yang berumbun. Tapi yang benar-benar berumbun ya kawan-kawan ya. Jadi ada berumbun itu karena bulunya tidak sehat, nanti kalau dicabut tumbuhnya normal lagi juga ada. Tapi yang di sini yang dimaksud berumbun ini setelah dicabut kok berumbun lagi, dicabut berumbun lagi. Nah, ini yang tidak baik dipelihara. Karena itu berumbun itu artinya banyak atau penyebabnya banyak. Jadi kalau ada bulu berumbun itu tidak harus langsung dikatakan berumbun bulunya atau lemburuan. Bukan lemburuan. Kecuali memang benar-benar setelah mabung tumbuhnya seperti ini lagi. Berumbun lagi, yaitu baru namanya lemburuan. Itu juga tidak baik dipelihara. Memang dari dulu itu bulu yang tidak rata atau bulunya tidak merata putihnya itu memang tidak baik dipelihara untuk katurangan yang ini. Nah, seperti itu. Dan untuk yang berikutnya, pundak putih aran cendolo sabdo. Nah, ini juga ada yang pundak putih atau yang ada putih di sayap yang di sini nih. Kalau yang satu apa tadi itu? Kalau yang Sanggabuwana itu kan di punggung. Kalau yang ini di pundak. Nah, ini namanya cendolo sabdo. Nah, itu yang ngingu itu juga yang memelihara juga tidak bagus. Tapi di sini ada bagusnya. Di mana? Nah, ini cocok untuk pikat. Nah, ini di sini cocok untuk pikat. Nah, ya kan? Nah, yen kanggo mikat kerep oleh. Yen kanggo mikat kerep oleh. Nah, ini bisa fokus enggak? Nah, wah ini maaf nih, enggak bisa fokus. Nih. Nah, saya bacakan aja nih. Yen kanggo mikat kerep oleh. Artinya apa? Kalau buat mikat itu sering dapatnya. Makanya kalau yang namanya cendolo sabdo itu kalau memelihara itu biasanya ada burung lain datang. Karena ini burung ini cocok untuk mikat atau ini pemikat.
Tapi di sini masuknya ke burung yang tidak baik dipelihara karena arti nama Cendolo Sabdo, ucapan yang tidak baik. Nah, di sini nih kadang simpang siur di sini nih. Ada yang di situ tidak baik dipelihara, tapi kok bisa mendapatkan burung lain. Nah, di sini nih. Ini yang tidak baik ini arti namanya. Arti nama dari Cendolo Sabdo. Nama Cendolo Sabdo ini kan ucapan yang tidak baik. Kalau yang ini kan kalau buat mikat tapi dapat. Nah, di sini nih ada min ada plusnya. Ini buat yang cocok ini. Ini seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya. Gentane semu ireng, aran Wisnu Tinundung. Nah, ini. Genta. Gentanya semu kehitaman. Nah, genta kehitaman. Jadi di sininya itu hitam. Di sini itu hitam. Dan di seluruh badannya itu hitamnya tidak merata, kayak blorok tapi hitam. Nah, ini di sini nih, ini namanya Wisnu Tinundung. Nah, ini juga dipercaya itu tidak baik dipelihara. Ini juga tidak bagus untuk dipelihara. Kangingu jarang keturutan, jarang keturutan. Jadi ini susah untuk mencari rezeki. Nah, dipercaya susah untuk mencari rezeki. Nah, gitu ya untuk kawan-kawan. Nah, ini maaf durasinya agak panjang karena ini juga pembacanya biar kawan-kawan juga paham. Nah, ini yang katurangan tidak baik dipelihara menurut dari Primbon Vital Jemur ada makna. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dipahami, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.